Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di rumah institut. Tentu pada malam hari ini saya kedatangan tamu inklusif ya, kira-kira begitu. Dan ini tidak jauh dari pembahasan apa yang kita sudah bahas dari sebelumnya, karena beliau bagi saya mempunyai potensi yang luar biasa, dan kebetulan beliau sebagai salah satu praktisi dan konsultan koperasi dan UMKM. Nah, kebetulan hari ini masih juga aktif di salah satu Universitas Muhammadiyah Jember di bidang wirausaha. Tentu kita pasti penasaran siapakah beliau. Kita coba sapa beliau untuk kita lebih dekat. Assalamualaikum Mas Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Mas Aska ini yang saya pahami ya, Mas Aska juga aktif di bagian praktisi dan juga konsultan koperasi dan UMKM. Saya ada dua poin sebenarnya Mas yang menjadi pertanyaan berbicara tentang UMKM. Nah, mungkin Mas Aska juga kita sharing ya. Yeah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita coba Mas Aska tahu juga ya, Mas Aska ini siapa sebenarnya. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Jadi saya Ashabul Mukminin, nama lengkap itu. Panggilan nama kecil itu Kabul kalau di teman-teman lama. Tetapi teman-teman profesi memanggil Aska gitu, biar agak keren ya. Itu kan bagian dari branding ya. Saya memang jatuh cinta sejak dari muda itu dengan dunia koperasi dan UMKM. Nah, hari-hari ini kita akan diuji luar biasa. Koperasi dan UMKM ini berdarah-darah karena COVID selama 2 tahun. Nah, kalau kita berbicara masalah krisis hari ini, itu sangat berbeda dengan krisis pada tahun 98. Kalau krisis tahun 98 itu krisis moneter, di mana waktu itu nilai tukar kita sangat jatuh, kemudian menggeret semua sektor usaha. Dan paling besar waktu itu yang tergeret adalah dunia usaha menengah ke atas, yang konglomerasi, yang korporasi itu betul-betul terkena dampak. Bahkan perbankan juga masuk ke BPPN ya, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Hari ini lebih parah lagi. Kalau tempo dulu tahun 98 itu justru UMKM dan koperasi itu mampu bertahan di tengah krisis. Hari ini kita terkena juga koperasi dan UMKM. Berarti hari ini bicara UMKM sangat krisis sekali ya. Betul. Jadi dibutuhkan satu sikap optimis dan sikap adaptif ya bagi teman-teman koperasi dan UMKM. Karena yang terjadi hari ini krisis karena COVID itu menyebabkan krisis kesehatan. Kemudian menyebabkan pula krisis ekonomi. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan. Karena semua orang mengambil jarak sosial, ya kan? Artinya juga terjadi krisis sosial. Jadi krisis karena COVID ini lebih kompleks. Nah, maka teman-teman koperasi dan UMKM dalam 2 tahun terakhir memang berdarah-darah. Ada yang tutup ya, tidak bangkit lagi. Ada yang masih optimis dan ada yang luar biasa. Ada yang luar biasa itu yang adaptif. Yang adaptif. Nah, nanti kita perbincangkan yang adaptif itu yang seperti apa gitu ya. Karena ternyata
ada teman-teman UMKM ini justru bertahan, tidak hanya survive, tapi ada pula yang bikin breakthrough di tengah pandemi. Membuat terobosan sehingga survive, kemudian leading. Nah, supaya kita, kalau saya bahasa keren, positive thinking bagi teman-teman khususnya yang di bidang UMKM ini harusnya seperti apa, Mas? Kira-kira? Iya, era sekarang adalah era disruptif. Iya. Kita sekarang ini mau tidak mau sudah masuk ke industrialisasi 4.0. Iya. Bahkan sudah lebih cepat lagi nanti 5.0 ini sudah mau masuk ke Indonesia, sudah terkena kita. Semua itu kan ditandai dengan digitalisasi di banyak bidang. Digitalisasi. Iya. Ya. Dan teman-teman UMKM ini yang mengikuti anjuran pemerintah ya, dan kemudian mau mendengarkan saran-saran dari coach, dari konsultan, dari para praktisi, dari para pakar, itu bahwa koperasi dan UMKM harus adaptif. Nah, salah satu sikap adaptif ini adalah bagaimana koperasi dan UMKM ini menyongsong era digitalisasi. Nah, kenyataannya ada beberapa koperasi yang sudah bermetamorfosis, kemudian melakukan digitalisasi koperasi, bahkan juga digitalisasi UMKM. Nah, saya pernah mendatangi di Pulau Madura ya, tempat asalnya Mas Irwan Hidayat ya, saya pernah baca bukunya. Nah, itu di Madura terkenal di Bangkalan itu dengan bebek Sinjai ya, bebek Sinjai itu orang-orang Jakarta itu kalau ada pergi ke Surabaya kemudian menunggu antrian pesawat delay begitu 3 jam, buru-buru pergi ke Bangkalan itu untuk memburu bebek Sinjai. Nah, sudah di antrian nomor sekian ternyata belum sampai ke tempat yang dituju, ternyata harus segera terbang menuju Jakarta kembali. Ini terjadi nih di kisah-kisah di lapangan. Ternyata ketika terjadi pandemi atau COVID, ada teman-teman yang di sana itu menganggap bahwa Sinjai ini sudah branding dengan bukan hanya pemiliknya itu bukan hanya yang punya bebek Sinjai, tetapi Sinjai Bangkalan is Sinjai, Sinjai is Bangkalan. Akhirnya di Pakong kalau saya tidak salah itu salah satu pesantren, Koperasi Kopontren itu mempunyai inisiatif untuk mengkalengkan itu bebek Sinjai itu. Akhirnya benar-benar leading, dikalengkan dan kemudian sekarang menjadi brand tersendiri bahwa bebeknya itu bisa pergi kemana-mana dengan pedasnya dan cita rasanya yang ya tidak terlalu jauh beda lah dengan Sinjai yang aslinya. Nah, ini kan suatu terobosan dan breakthrough. Terus kemudian teman-teman koperasi yang di Jawa Barat itu juga melakukan digitalisasi bahwa keanggotaan ya, data secara digital, kemudian manajemen komunikasi juga sudah digital, dan sistem koperasi simpan pinjam KSP itu sudah tidak perlu ketemu. Jadi cukup di rumah kirim-kirim data dan lain sebagainya, kemudian sudah bisa realisasi, bahkan membayar cicilan sudah bisa pakai aplikasi dan lain sebagainya. Ini kemajuan yang luar biasa di bidang koperasi, bahwa teman-teman yang menyambut seruan Kementerian UMKM bahwa ayo kita harus bertransformasi, harus go digital. Ini bukan trending, bukan sekedar berita viral, enggak. Ini sebuah tuntutan zaman bahwa kalau tidak adaptif, tidak segera merubah dirinya, ya tergerus, terdisrupsi. Nah, jadi selama Mas Aska ini melakukan pendampingan terhadap masyarakat, berbicara tentang UMKM, gimana respon masyarakat itu sendiri, Mas? Iya, saya di beberapa forum, biasanya saya setelah bicara di forum itu tidak puas, karena kalau di forum itu paling kita ketemu 2-3 jam, maksimal 4 jam. Kemudian setelah selesai forum, saya biasanya menyempatkan diri untuk mampir ke beberapa
teman-teman pelaku UMKM. Kadang-kadang dengan sentuhan yang sederhana saja, itu UMKM itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada teman, saya pernah diajak oleh teman Yuk Bisnis ya, Pak Eko Nur Cahyo Jember itu, yang sedang mendampingi bersama Bank Indonesia. Saya juga diajak untuk mendampingi di Sukorambi. Nah itu di sana itu ada pengrajin keripik. Nah ternyata memang harus dikompetisikan itu. Kalau tidak dikompetisikan kan merasa bahwa keripiknya sudah paling, keripik pohongnya ketela itu paling luar biasa gitu. Tapi ternyata kan tidak begitu. Harus di-create sedemikian rupa keripiknya itu tidak hanya disajikan seperti apa adanya. Nah, tadi kan bicara tentang masalah ini, Mas Aska menyebutkan di Sukorambi. Ya. Di Sukorambi ini khususnya ada salah satu desa yang satunya Kelungkung. Ya. Nah, ini pernah nggak Mas Aska ini pernah bersentuhan dengan Kelungkung? Ya. Berbicara UMKM. Jadi Kelungkung itu adalah salah satu desa yang berada di dataran tinggi ya, di Jember. Iya. Jadi dua desa yang berada di dataran tinggi itu, yang satu Kelungkung, yang satu itu Rembangan kalau tidak salah itu. Iya. Nah ini punya karakter yang berbeda itu, dan Rembangan itu lebih menonjol dengan keindahan alamnya, kemudian dengan sentuhan bunga-bunga, dan di sana juga ada penginapan ya, jadi hal-hal yang berhawa sejuk. Sementara di Kelungkung ini lebih banyak ke desa budaya dan desa produksi. Di sana ternyata banyak para pelaku UMKM yang sesungguhnya lepas dari perhatian kita semua. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Bank Indonesia itu, Bank Indonesia Jember itu ternyata memplot ya, memilih Kelungkung ya menjadi satu desa binaan. Jadi dari sekian ribu desa di Indonesia, dan di Bank Indonesia Cabang Jember itu desa Kelungkung yang terpilih. Yang di Kabupaten Jember. Yang di Kabupaten Jember, Kecamatan Sukorambi tepatnya. Nah, teman-teman dari Yuk Bisnis dan dari teman-teman Genbi, generasi Bank Indonesia itu, anak-anak muda itu membersamai para pelaku. Nah, saya cepat memotret langsung di lapangan bagaimana geliat mereka, termasuk itu tadi. Jadi yang awalnya itu mereka itu ya memproduksi keripik singkong ya ala kadarnya. Yang ternyata cita rasanya sudah enak gitu. Tetapi kan perlu di-coach, dikonsul bahwa sizingnya itu jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu nanti bisa tersedak itu, kalau memang itu kan tidak paham mereka bahwa sesuatu yang bersifat itu camilan, creamy itu harus satu kali gigit itu langsung, istilahnya ditaruh di bibir yang dower itu langsung bisa masuk kan gitu ya. Nah mereka nggak paham itu awalnya itu kan. Meskipun sudah puluhan tahun itu memproduksi itu, kemudian bagaimana sentuhan-sentuhan cita rasanya, terus kemudian menemukan inovasi-inovasi yang lebih bersentuhan dengan cita rasa anak muda, anak-anak generasi milenial. Nah, tentu saja mereka membutuhkan sentuhan juga kurasi terhadap packagingnya, PIRT-nya, terus kemudian sertifikasi halalnya, ya terus kemudian uraian standar gizinya, komposisinya, kemudian bagaimana teknisnya setelah dibuka, apakah langsung dikonsumsi ataukah bisa disimpan dalam tengah waktu lama, bagaimana. Ini semua mereka awalnya tidak paham. Itu harus tercantum di kemasan, termasuk date-nya ya, produksi. Dan itu akhirnya apa? Teman-teman UMKM di Sukorambi ini naik kelas gitu kan. Yang awalnya tidak punya packaging, jadi punya packaging. Ini luar biasa. Bank Indonesia punya perhatian yang lebih kepada desa Kelungkung. Mungkin kalau bicarakan tentang UMKM khususnya desa Kelungkung itu sendiri, salah satu brand yang dilakukan itu seperti apa? Branding yang dilakukan? Branding yang dilakukan, Kelungkung menjadi desa budaya. Kapan hari pernah menggelar juga pekan budaya. Nah ini memang kebetulan kan saya keliling ya, mulai Madura, kemudian Kediri, kapan hari juga saya keliling ke Situbondo. Nah hal-hal yang sebenarnya inovatif, adaptif itu mampu membuat mereka masih bertahan.
Contoh misalnya kapan hari Kapri, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, tepatnya koperasi milik plat merah ya di Situbondo. Mereka menyadari bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan. Nah, kita mengkonsul kemudian memberikan masukan bahwa, ini potensi yang luar biasa. Kenapa para anggota yang jumlahnya 6.600 sekian itu belanja ke tempat yang lain? Kenapa hanya bersimpan dan pinjam saja ke KSP, koperasi simpan pinjam di tempatnya? Kenapa tidak dibikin toko retail modern yang itu otomatis captive marketnya sudah 6.000 sekian? Nah, ternyata ide kita disambut positif. Sampai hari ini melalui tangan dingin Sekda Pak Saifullah akhirnya terlaksana dan sekarang sudah running well. Captive-nya sekian ribu customer, terus kemudian ditambah lagi sekarang sudah terbuka untuk masyarakat, maka ya sudah luar biasa kondisi market retailnya itu. Mungkin ini yang terakhir Mas, ya. Yang terakhir Mas. Ini yang perlu mungkin yang menjadi salah satu solusi, artinya harapan dari masyarakat itu sendiri kan pasti berbicara strategi dan untuk pengembangan apa yang sudah mereka miliki, khususnya bicara tentang UMKM yang mereka secara umum lah, tidak bicara Jember kan begitu. Mungkin strateginya seperti apa? Ya, hari ini yang harus dilakukan adalah sekarang ini banyak yang kesulitan likuiditas. Banyak yang kesulitan likuiditas, cash money, cash in hand ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan, termasuk utang-utang harus direstrukturisasi, direscheduling kembali. Kalau itu bisa dinegosiasikan. Yang paling penting adalah kalau UMKM yang paling mikro, paling tidak dia harus berpikir bahwa cash in hand ini harus mampu untuk mengcover kebutuhan paling tidak 3 minggu ke depan. Kalau untuk yang kecil itu 3 bulan ke depan. Nah, kalau yang untuk menengah itu usahakan untuk 6 bulan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi strategi untuk bagaimana cash in hand ini sementara ini dipertahankan dulu. Nah, terus kemudian tentu saja strategi yang tadi adaptif, inovatif, mencium pesaing yang tidak cium, mendengar pesaing yang tidak dengar. Jadi jangan sampai pongah karena kita belajar dari Nokia. Nokia itu jatuh begitu saja setelah tiba-tiba lengah terhadap Android yang tiba-tiba menggerus pasarnya dan menggerus korporasinya. Begitu juga di dunia binatang itu sekuat dinosaurus itu ternyata punah karena tidak mampu beradaptasi. Justru yang mampu beradaptasi justru malah Komodo mampu beradaptasi, mereka bisa bertahan sampai hari ini. Jadi strateginya adalah adaptif, inovatif, kemudian tetap optimis, ya kan? Dan tentu saja yang paling terakhir itu sandarkan kita kepada yang maha atas segalanya. Iya, itu barangkali Mas Irwan. Ini tentu sangat luar biasa ya ketika bicara tentang UMKM yang itu tentu sangat masalah ini belum selesai. Ya. Belum selesai. Mungkin sebelum kami tutup, satu hal lagi Mas ya. Iya. Saya belum lupa. Sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan untuk melakukan inventarisasi terhadap dunia usaha dengan mewajibkan mengurus NIB, nomor induk berusaha. Nah, supaya pemerintah itu tahu dan mampu menginventarisir, kemudian nantinya itu mau mengerti mana yang perlu sentuhan seperti apa kira-kira ke depan. Maka ini kesadaran para UMKM untuk segera menyambut ini NIB, nomor induk berusaha, supaya terdokumentasi dengan baik. Kalau ada program-program itu bisa disapa dan lain sebagainya. Kalau tidak terekam dengan bagus oleh negara, bagaimana mungkin nanti program negara bisa bersinggungan? Program-program korporasi mungkin CSR bisa menyentuh karena ada data itu. Kemudian program-program dari Bank Indonesia, program-program
yang lain-lainnya dari apa namanya, dari dunia usaha maupun dari funding luar itu tentu membutuhkan legalitas seperti itu. Nah, itu barangkali yang apa perlu saya sampaikan, bahwa kesadaran untuk melegalisasi usahanya itu harus segera disambut dengan baik. Karena sekarang kan dimudahkan semua dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu. NIB diurus secara gratis dengan apa namanya, dengan aplikasi itu sudah bisa dilakukan pendaftarannya. Dan ini kebetulan kami melakukan itu. Jadi inkubator UNMU, Universitas Muhammadiyah, ini memberikan kesempatan kepada teman-teman dunia usaha yang berada di Kabupaten Jember. Silahkan datang ke Universitas Muhammadiyah Jember, ada ruang inkubator wirausaha. Nah, itu teman-teman yang mau mendaftarkan NIB bisa dilayani secara gratis di sana. Itu barangkali Mas Irwan. Ini luar biasa, ini tentu terakhir solusi bagi masyarakat itu sendiri. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih sudah datang ke studio kami, Mas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dan juga sharing di channel Rumah Institute. Jadi mungkin Rumah Institut ya. Rumah Institut. Oh iya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada saran dan pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Aska. Iya. Jadi kalau pandemi ini kan membuat kita ini semua ketakutan ya. Jadi sudah menimbulkan krisis ekonomi, menimbulkan krisis sosial, menimbulkan krisis krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis kepercayaannya. Maka menurut saya kita mesti kembali lagi pada pesan bijak. Saya ingin menyetir salah satu pesan bijak Ibnu Sina. Jadi kepanikan itu adalah separuh dari sakit, sementara ketenangan itu adalah separuh dari obat gitu. Dan kesabaran dan keyakinan itu pintu kesembuhan. Maka sesungguhnya ya ini kan kalau ekonominya sakit mungkin harus tenang kan gitu, harus optimis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya saran itu universal itu yang disampaikan oleh Bapak kedokteran dunia itu Pak Ibnu Sina, Pak Ibnu Sina ya, Ibnu Sina. Nah itu, jadi ketenangan adalah separuh dari kesembuhan, kepanikan adalah separuh dari sakit, dan keyakinan dan kesabaran itu adalah pintu kesembuhan. Saya pikir itu luar biasa sekali ini. Ya. Mungkin itu. Terima kasih sudah bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Inspiratif, mencerdaskan. Sampai jumpa.